Anak ini, saat lahir sudah menjadi miliarder. Tidur di keranjang yang terbuat dari emas. Jika tidak menggantung uang, maka juga berlian. Bahkan botol susu pun terbuat dari emas. Anak laki-laki ini memiliki pembantu rumah tangga. Setiap hari 10 pelayan untuk melayaninya, sangat sibuk. Bahkan presiden harus datang ke rumahnya untuk meminjam uang. Anda lihat, tidak apa-apa menjadi kaya. Keluarganya juga sangat harmonis. Ayahnya sangat sibuk, tapi tidak lupa bermain dengan putranya, olahraga yang paling dia sukai. Maka, sang ayah menciptakan taman bermain dalam ruangan. Juga mengundang beberapa atlet terkenal untuk berlatih untuknya. Lengan terentang, kaki terangkat. Letakkan tangannya ke depan dan ke belakang. Coba lakukan lagi. Naik dan turun. Kiri dan kanan. Apakah anak itu tidak memiliki kesedihan? Bukan seperti itu. Contohnya hari ini, Richie pergi ke pedesaan untuk menghadiri upacara pemotongan pita. Ketika berbicara, dia melihat sekelompok anak-anak bermain bisbol di kejauhan. Dalam hatinya sangat senang, tapi ketika dia ingin bergabung, dijaga dan dihentikan oleh kepala pelayan. Richie tahu untuk pertama kalinya, apapun yang dia inginkan bisa terkabul, tapi dia tidak punya teman. Richie mengundang teman-teman di kelas untuk bermain, tapi mereka juga anak orang kaya. Ada seorang teman yang mengatakan dia ingin memulai sebuah perusahaan. Teman lain mengatakan dia ingin menjadi manajer umum. Anak-anak ini hanya berpikir untuk menghasilkan uang. Pada dasarnya, mereka tidak memiliki masa kecil. Richie memikirkan lagi anak-anak pedesaan itu. Mereka tidak punya uang, tapi sangat bahagia. Jadi dia mengendarai Rolls Royce. Kembali ke pedesaan lagi. Anda ingin berteman dengan kerumunan bisbol itu? Melihat tampang anak orang kaya, anak-anak ini tidak menyanjung. Sebaliknya, mereka dingin dan mencibir. Tapi ia sangat pandai. Dia memikirkan cara. Mereka dengan cepat tertarik. Perhatian seorang anak di keramaian ini. Lawannya mengatakan mereka ingin melawannya dalam pertandingan bisbol. Bagaimana dengan taruhan $10? Oke, sepertinya taruhannya agak besar. Tapi saya setuju untuk bertaruh $10.000. Bukan 10,000, hanya $10. Oh, $10. Oke, anak-anak ini awalnya berpikir, bocah kaya manja ini, pasti tidak akan melakukan apa-apa dengan benar. Tapi di luar dugaan Richie bisa memukul berturut-turut. Langsung bikin anak-anak bingung. Meskipun Richie tidak menunjukkan pada siapapun, tapi gadis kecil ini dibuat marah. Dia menyuruh Richie untuk mengambil uang itu dan pergi dengan cepat. Tapi Richie bermaksud mengajak mereka pulang untuk bermain. Pasti gadis kecil ini akan menolak. Richie mengatakan sesuatu lagi, lalu berbalik untuk pergi dengan kecewa. Seluruh keluarga ada di pesawat untuk menghadiri ulang tahun Ratu. Melihat ekspresi sedih Richie, ibu memutuskan untuk meninggalkannya di rumah dulu. Kepala pelayan juga dengan serius memberi Richie hadiah. Baru buka pintu. Ternyata anak-anak ini pemukul bisbol di pedesaan yang miskin. Wah, dikatakan tidak ditundukkan oleh otoritas. Punya uang juga tidak berubah. Kemudian Richie membawa mereka ke rumahnya. Pemahaman tentang anak-anak ini benar-benar tidak ada kemanusiaan. Roller coaster rumah Anda sangat bagus. Itu terlalu menakutkan, terlalu besar, benar-benar keren. Ini adalah hadiah Natal yang diberikan ayahnya kepadanya tahun lalu. Sangat menarik. Anak-anak tinggal di pedesaan yang miskin. Pertama kalinya mereka mengunjungi kehidupan orang kaya. Dengan segera, lihat kehidupan orang kaya yang mempesona. Atur balapan di lokasi. Balap kano di danau. Buka kamar di rumahnya. Dalamnya, sebuah toko McDonald. Bocah gendut di tangan kirinya memegang kue. Tangan kanan memegang segelas milkshake. Anak laki-laki itu berkata, "Ini adalah hari paling bahagia dalam hidupku." Tapi Richie tertawa. Hanya itu. Kemudian, dia merasa senang. Melihat orang, seperti roller coaster. Ini hanya mainan. Andalkan ini. Bermain permainan seru. Richie sangat sukses. Diterima oleh anak-anak itu. Tapi dirinya sendiri, juga mengalami hari paling bahagia dalam hidupnya. Ternyata, dikatakan jika kamu punya uang, kamu tidak bisa membeli teman. Itu palsu. Tepat pada saat itu, dari tempat kepala pelayan, ia harus menerima kabar buruk lagi. Orang tuanya duduk di pesawat pribadi. Sesuatu terjadi, bahkan GPS di rumah
tidak dapat menemukan koordinatnya. Sebenarnya, semua ini adalah rencana yang dibuat-buat. Dan siapa di balik semua ini? Ternyata pamannya. Motifnya tidak harus dipikirkan. Hanya keluarga Richie yang menghilang. Kemudian dia bisa mewarisi semua properti. Tapi dia menghitung segala cara. Tapi tidak terhitung. Di saat terakhir, Richie tidak duduk di pesawat itu. Seharusnya sudah melewati hidup ini. Berdasarkan urutan warisan, Richie telah mengambil alih properti. Dia menjadi kepala keluarga. Orang termuda dalam sejarah berhak mengambil alih perusahaan. Buku harian bisnis, bocah itu menuduh direktur penggelapan dengan biaya keuangan. Buku harian bisnis, Richie belajar perdagangan. Pamannya tidak mengharapkannya. Meskipun Richie hanya anak berusia 10 tahun. Tapi sejak kecil dia belajar bagaimana mengelola dan mengoperasikan perusahaan. Jadi ia bisa membawa perusahaan lebih berkembang. Selanjutnya, dalam rapat direksi, dia telah menaklukkan semua pemegang saham. Langsung buat pamannya menjadi orang luar perusahaan. Pamannya sangat marah, membuat rencana lain. Dia menyalahkan kepala pelayan Richie. Fitnah dialah yang menciptakan kecelakaan itu. Jadi kepala pelayan itu dibawa pergi oleh polisi. Richie kehilangan walinya, mengikuti aturan, juga kehilangan statusnya sebagai CEO. Selanjutnya, alasan orang lain adalah untuk melindungi Richie. Langsung menguncinya di rumah. Ada juga konspirasi, tangkap semua pengurus rumah tangga. Tapi semua rencananya, semuanya dalam penelitian dokter. Dengar semuanya. Setelah mempelajari suara pamannya, dokter segera memberi tahu Richie, misi rahasia kali ini untuk menyelamatkan pengurus rumah tangga. Tapi dia terkunci di pusat penahanan. Tidak mungkin. Di tengah hari, merampok. Untungnya, orang ini adalah seorang penemu. Menemukan hal-hal yang sangat aneh. Kebanyakan, korosif putih di toples ini, bisa menyelesaikan banyak persoalan. Itu bisa menimbulkan korosi pada ban. Atau jeruji penjara. Ya benar, dengan cepat, kepala pelayan di penjara, langsung menerima paket Richie. Dia pikir ini pasta gigi biasa, harus menyikat gigi dengan benar. Hasilnya, kepala pelayan melihat ke belakang. Di bawah kartu dengan kata-kata Latin terlampir. Dia baru mengerti, pada akhirnya apa ini. Tapi terlambat, pembunuh itu tiba sesuai jadwal. Ribuan kali menghina, tuan-tuan ada di depan. Pembunuhnya tidak hanya tidak bisa bertindak, pakaian juga diambil olehnya, dirampok. Setelah menyelamatkan kepala pelayan, Richie tiba. Rumah gadis kecil ini, gunakan jaringan untuk menyusup ke GPS rumahnya. Ini dia dan kontak ayahnya. Ayahnya dan dia menghubungi. Kali ini segera, cari koordinatnya. Tapi sesegera mungkin saat terhubung, koneksi jaringan langsung terputus. Tidak ada cara, Richie membawa anak-anak kembali ke rumah, untuk kembali berhubungan dengan ayahnya. Anak-anak ini, berada di kediaman pribadi. Anak-anak membawa pupuk kimia, menumpuknya. Setelah menemukan penjaga, tembak. Sesuatu terjadi, ketika penjaga bermaksud melaporkan ini lagi. Karung lain ditembakkan lagi. Richie membawa anak-anak, berlari ke kamarnya. Tapi pada saat itu, dia menemukan lagi. Dokter telah ditangkap lagi. Maka itu bagus, karena dia memiliki niat yang paling banyak. Memang, dia memanipulasinya. Segera mengoordinasikan ramuannya. Kemudian tuangkan ke dalam tabung. Tuang ke dalam air mancur di taman. Semua berubah menjadi gelembung. Semua penjaga terpengaruh, tertarik ke tempat itu. Anak-anak mengambil kesempatan untuk membatalkan mesin pengawasan. Richie akhirnya berhasil masuk ke kamar. Tetapi pada kontak ayah dan anak, jelas menampilkan posisi orang tua, ada di rumah lagi. Selamat datang, Richie. Anda bahkan lebih cepat dari yang saya bayangkan. Ternyata keberadaan orang tua disembunyikan oleh pamannya. Dia bertanya kepada orang tua Richie. Harta yang paling berharga tersembunyi di suatu tempat di rumah. Ayahnya sangat nyaman. Itu tersembunyi di balik jendela. Dia membuka tirai. Melihatnya, ukiran gunung keluarga mereka. Begitulah rejeki mereka. Harta karun bisa lagi mengisi seluruh gunung.
Setelah mengetahui lokasi harta karun itu, dia membawa beberapa orang bersamanya. Pergilah ke gua gunung tempat harta karun disembunyikan. Pintu di sini dibuka berdasarkan suara. Nyanyikan lagu ini. Sesame buka pintunya gelombang. Kata Sandi yang benar. Terima kasih, pasangan ini. Beberapa pintu lain juga dibuka. Tapi ketika pamannya berharap untuk masuk, ditemukan di dalamnya semua benda berharga. Sebenarnya hanya barang lama, penuh dengan kenangan keluarga Richie. Pamannya sangat marah, ingin membunuh dua orang di tempat. Saat itu Richie masuk. Siapa yang mengira? Bahkan anak-anak pun tidak berniat untuk memaafkan. Melepaskan beberapa tembakan ke Richie berturut-turut. Tanpa diduga Richie memakai pakaian anti peluru yang ditemukan oleh dokter. Tidak kehilangan apapun. Kembali ke posisi serangan balik. Ayah, kunci dia di dalam. Anak berhati-hati. Keluarga Richie pergi dari telinga. Melarikan diri. Bersembunyi di mulut patung. Tapi saat itu pamannya berdiri di atas. Menggunakan senjata untuk menargetkan keluarga mereka. Tetapi kemudian, kepala pelayan dari jauh segera. Gunakan laser. Cerita di sini adalah akhir. Nama film ini adalah Richie Rich. Percaya bahwa ada banyak orang dalam kenangan masa kecil mereka. Banyak orang. Sepanjang film ini adalah pertama kalinya mereka menyadarinya. Anak orang kaya, hidup mewah. Richie kaya pamer. Meskipun itu film anak kaya, tapi topik yang ingin disampaikan sangat sederhana. Keluarga dengan cinta. Itu bernilai 10.000 kali lebih banyak daripada uang. Meskipun memiliki uang itu baik, tapi uang terkadang menjadi senjata yang menggerogoti pikiran manusia. Ini, pada karakter yang digambarkan dalam film itu sendiri, telah digambarkan dengan jujur. Peran Richie dalam film adalah karena anak itu mengurus rumah. Macaulay Culkin. Ini adalah aktor cilik yang paling terkenal di tahun 90-an, yang membuat orang terisak. Setelah Culkin yang terkenal hancur di tangan orang tuanya sendiri. Culkin karena dia berakting beberapa film panas, menghasilkan uang, tapi kemudian orang tuanya semakin lihat dia sebagai mesin penghasil uang. Ketika keduanya bercerai karena masalah mengambil hak asuhnya, saling menggugat ke pengadilan. Culkin telah terobsesi dengan psikologi sejak kecil. Pilih di puncaknya, menyerah. Tunggu dia kembali lagi di bawah sambutan penonton. Tidak seperti tahun itu. Tidak terlihat lagi gesit. Dia juga dipenjara karena memiliki narkoba. Ini kenyataan kehidupan Macaulay Culkin. Akhirnya bandingkan dengan Richie Rich. Kembali untuk memiliki lebih banyak ujung terbalik di karpet merah. Mungkin ini kenyataan. Oke, sekian cerita hari ini. Saya adalah Night Owls. Sampai jumpa minggu depan.